Kutelepon Delgado pukul 11 malam itu juga. Ia kedengaran kaget, tapi bersedia menemuiku esok sorenya dan memberiku alamatnya di sebuah wilayah bernama Punta Kertes atau titik pedaki. Dua nama yang menurutku sulit untuk dipadukan. Delgado bilang tentang ruang kerja saya, tetapi sesampainya di gedung yang modern itu, naik ke lantai 5 dan membuka pintu, aku sadar bahwa apa yang kubayangkan sama sekali meleset. Jangkung, kurus, memakai jas biru, dan dasi hitam. Delgado mengantarku ke ruang tamu luas dengan jendela sorong yang menghadap ke arah jalanan. Ia mengamati dengan bangga rasa takjubku. Rak-rak besar berlapis kaca di sekujung dinding dari lantai sampai ke langit-langit, dipenuhi buku-buku. Dan bukan cuma di ruang ini saja, tetapi di sebelahnya juga. Ia mengantarku berkeliling lantai itu, dan dari kamar ke kamar mendapati rak-rak serupa, berjejal koleksi buku, korsel-korsel di koridor buat menyimpan kamus-kamus tebal, piringan hitam yang mengisi almari pakaian, dan buku-buku ada di kamar mandi, kamar pembantu, dapur, dan kamar-kamar belakang. Kuduga ia tidak benar-benar tinggal di sini. Dan ia membenarkan dugaanku ketika kami sudah duduk di kursi ruang utama persis di depan perangkat pemutar musiknya. Saya tinggal di lantai atas Ia menjelaskan, bersama istri dan baru belakangan ini bersama putra saya juga. Saya dulu berpikir, bagus kiranya kalau bisa membangun rumah tangga dalam rumah yang akan menghubungkan dua lantai ini. Tapi untungnya sebelum kebablasan, saya sadar bahwa buku-buku tidak seharusnya bercampur dengan kehidupan rumah tangga. Mereka akan cenderung lekas kotor. ia duduk bersilang kaki dan terlihat olehku sejengkal kulit putih halus di antara kaos kaki dan celana panjangnya yang terjinjing. Suatu detail yang andai ia sadari, aku yakin ia pasti berusaha mati-matian untuk menutupinya. Wajahnya yang segar sehabis bercukur, rambut klimis dengan uban sehelai-helai, dan penampilannya yang secara umum rapi mengingatkanku bahwa aku harus bersikap hati-hati. Berapa buku yang Anda punya? Tanyaku. Jujur saja, saya sudah berhenti menghitung, tapi saya rasa pasti ada sekitar 18.000. Sejauh saya ingat, saya sudah lama membeli buku di sana-sini. Membangun perpustakaan adalah menciptakan kehidupan. Perpustakaan tak akan pernah menjadi kumpulan acak dari buku-buku belaka. Saya kurang begitu paham, sahutku. Anda tambahkan terus buku-buku kerak dan kelihatan banyak. Tapi kalau boleh saya bilang, itu cuma ilusi. Kita ikuti tema-tema tertentu. Dan sesudah suatu waktu, kita temukan bahwa kita sedang merumuskan dunia. Atau bila Anda suka, bahwa kita sedang menapak gelas jejak-jejak sebuah perjalanan. Dan untungnya, jejak-jejak tersebut masih bisa kita lestarikan. Ini tidak gampang loh. Inilah proses kita merampungkan bibliografi. Kita mulai dengan satu rujukan kepada buku yang tidak kita punya. Lalu begitu kita memiliki buku tersebut, ada rujukan yang menuntun kita ke buku lainnya. Kendati harus saya akui bahwa pembacaan saya sendiri sangat terbatas. Saya perlu membaca semua catatan yang ada di sebuah buku untuk menjernihkan makna-makna tiap konsep. Jadi, sulit bagi saya untuk duduk membaca buku tanpa ditemani 20 buku lain di sampingnya. Kadang hanya untuk menafsirkan satu bab saja secara utuh. Tapi tentu saja, justru kerepotan inilah yang memukau saya.
Ia menyungging senyum tahu sama tahu yang membuatku ikut tersenyum. Namun sialnya, Ia melanjutkan, berapa jam sehari yang bisa saya peruntukkan buat membaca? Paling banter 4-5 jam. Saya kerja pukul 8 pagi sampai 5 sore di sebuah jabatan yang tidak enteng tanggung jawabnya. Tapi sepanjang waktu, itu hanya saya rindukan cuman bisa kembali ke sini. Di gua inilah, saya luangkan beberapa jam yang menyenangkan sampai pukul 10. Saya biasanya naik ke lantai atas untuk makan malam. Saya tidak tertarik memburu edisi-edisi pertama. Yang saya inginkan adalah memiliki buku terjangkau dengan kondisi sebaik mungkin. Kalau tidak, saya jadi gelisah. Lemari-lemari yang Anda lihat ini dibuat dari lapaho, kayu tak berkerak, yang tak tembus serangga. Saya memesannya khusus. 10 lembar kayu keras direkatkan dengan lem anti serangga dan dipasangi pelapis kaca karena buku jelas-jelas mengundang debu. Dari waktu ke waktu juga harus disemprot karena siapa tahu saja kayu ini ternyata masih tembus serangga. Ngengat membuat Blur gila. apakah dia menyimpan buku-bukunya di lemari kaca? Tanyaku menyambar peluang ini. Ia tersenyum dan tak berkata apa-apa barang sejenak. Ia taruh di mana saja biasanya, karena tak punya dana buat merawat koleksinya yang menakjubkan itu. Saya kerap berdebat dengannya soal ini, tapi Blur itu kutu buku. Berapapun uang yang ia punya, ia belanjakan buat buku. Bahkan sejak pertama kali saya mengenalnya bertahun-tahun lalu, di kios-kios buku Tristan Nervaya, saya langsung tahu bahwa dia sudah kasip. Anda bisa tahu itu dari kulitnya yang seperti perkamen, khas para pecandu buku. Kurendahkan pandanganku ke kaki Delgado yang tersingkap, kering dan kekuningan, sama seperti perkamen. Ia menangkap tatapku dan langsung membetulkan lipatan celananya. Dia punya kedudukan yang tergolong penting di Kementerian Luar Negeri, lanjutnya. Dia tinggal seorang diri di rumahnya di Jalan Gorem dan melahap tiap buku yang ia dapatkan, sambil melahap pula tanpa henti pastiles dan permen yang bungkusnya berceceran di lantai rumahnya. Kebiasaannya makan permen menggantikan kebiasaan merokok, yang sudah dilarang oleh dokter, dan sama giat seperti nafsunya pada buku-buku yang ia simpan di rak-rak besar yang memenuhi kamar-kamarnya dari lantai sampai ke plafon. Dari ujung ke ujung, buku-buku juga bertumpukan di dapur, kamar mandi, dan kamar tidurnya juga. Bukan kamar tidurnya yang asli, karena ia sudah terpaksa pindah dari sana, tapi kamar tidurnya di loteng tempat ia mengungsi. Di samping kamar mandi kecil lainnya, anak tangga naik ke loteng juga dipenuhi buku-buku dan sastra Prancis abad ke-19 yang menemani jam tidurnya yang sudah jarang-jarang itu. Dia punya koleksi lengkap majalah-majalah kuno, banyak karya sejarah klasik, nyaris semua sastra Rusia abad ke-19, koleksi sastra Amerika, buku-buku seni, esai-esai filsafat beserta komentar atas esai-esai itu, seluruh naskah teater Yunani, dan sandiwara zaman Elizabeth, puisi Peru hingga pertengahan abad ke-20, beberapa buku langka Meksiko, edisi pertama Art, Borges, Value, Anetti, dan Vele Inclán, belum lagi ensiklopedia, kamus, pamflet, dan buku-buku karya orang-orang yang pernah mengarungi Rio de la Plata. Totalnya ia punya begitu banyak buku. Saya yakin lebih dari 20.000. Sampai-sampai ruang tamunya yang sama sekali tidak kecil akhirnya penuh rak-rak semacam yang ada di perpustakaan-perpustakaan umum. Kamar mandinya berisi buku di tiap dindingnya, kecuali di dinding-dinding tempat pencucian air. Dan
buku-bukunya tak sampai rusak hanya karena ia berhenti mandi air hangat buat mencegah uap. Mau musim panas atau musim dingin, ia selalu mandi dengan air dingin. Delgado mengusap tengkuknya dan tersenyum tanpa melihat ke arahku. Anda tahu apa yang ia lakukan? Tanyanya sambil menatapku lagi. Ia berikan mobilnya ke temannya agar bisa mengisi garasi dengan buku. Kurang matang perhitungannya dalam transaksi ini. Tahun berikutnya, musim dingin, sungguh parah. Dan kebocoran mengenai koleksi Suma artis yang kertasnya sangat tipis, terbuat dari satin, rusak sama sekali. Saya punya 2 set, jadi saya berikan 1 buatnya. Pastinya, saya duga. Ia punya kehidupan ekonomi yang sangat bercukupan. Aku berhasil menyela. Ia cukup mujur, bisa pensiun dini dan memperoleh warisan dari ibunya. Sesungguhnya, kami sering berdebat panjang lebar soal uangnya itu mesti diapakan. Saya ngotot agar ia jangan membeli buku lagi di pelelangan, tapi peliharalah perpustakaannya yang ada sekarang. Tapi seperti sudah saya bilang tadi, ia kutu buku yang menghabiskan bukan cuma 4 jam, tapi hampir sepanjang siang malam dengan buku. Dan buku-bukunya penuh dengan coretan. Saya tidak suka mencoret-coret buku. Saya bikin catatan di tempat lain dan menyisipkan ke halaman-halaman yang dirujuk sembari menghabiskan isi 1 buku. Kalau sudah selesai, saya copoti semuanya dan buang ke keranjang sampah. Kenapa tidak disimpan? Tanyaku heran. Ya, tidak semua orang bisa menulis. Maksud saya, tidak setiap orang harus menulis. Saya mencatat apa saja yang menarik minat saya. Asosiasi, indikasi agar saya membaca buku lain, dan renungan di sana-sini. Khas catatan seorang pembaca. Misalnya, Majas Quevedo ini bisa dibandingkan bentuknya dengan Ben Guzman dalam Bunga Rampai Puisi Arab Andalusia, dan sosok burung yang diangankannya terkait dengan simbologi burung-burung dalam karya Lope de Vega. Siapa lagi yang tak akan tertarik pada soal-soal macam itu? Saya akui bahwa saya pernah tergoda untuk menerbitkan sebagian renungan-renungan itu. Tapi seorang pembaca adalah pengelana dalam lanskap yang sudah jadi. Dan lanskap itu tak berkesudahan. Pepohonan telah ditulis, begitu pula bebatuan. Angin di dahan-dahan, nostalgia akan dahan-dahan itu. Dan cinta yang bersemi di kerindangannya. Dan kebahagiaan terbesar buat saya adalah bisa menanamkan diri sekian jam sehari saja dalam waktu kemanusiaan ini yang bila tidak demikian akan terasa asing bagi saya. Seumur hidup tidaklah cukup untuk ini. Kalau boleh saya pinjam separuh kalimat Borges, perpustakaan adalah pintu memasuki waktu. Kerap kali saya dengan Blur memperbincangkan hal-hal ini. Saya memohon-mohon padanya agar jangan merusak edisi-edisi berharga dengan tulisan cakar ayamnya. Tentu saja ia tak pernah menggubris. Saya menyebutnya tak peka. Dan dia menyebut saya sok suci. Meski jelas tak satu pun dari kami tersinggung gara-gara ini, ia berkata bahwa dengan menulis margin-marginnya dan menggarisbawahi kata-kata, kerap kali dengan warna berbeda-beda yang mengandung sandi tertentu, ia bisa lebih menangkap maknanya. Saya rasa ia tak keberatan kalau saya mengulangi salah satu ungkapannya, meski rada kasar. Aku mengamati tiap-tiap buku, dan kalau belum ada bekasnya, berarti belum orgasme. Sebaliknya buat saya, buku yang dicoret-coret selalu terasa sama brutal seperti sesumbarnya itu. Saya merasakan sukacita yang luar biasa saat membaca buku dan mendapati tidak ada ujung halaman terkutuk.
Saya mempelajari rentang-rentang antar barisnya yang dipikirkan masak-masak, margin putihnya yang lebar, membuka. Pada setiap hari ulang tahun saya, jilidan yang tidak disisir. Delgado berhenti, seperti baru menyatakan pengakuan yang begitu belak-belakan. Ia berpikir 2 kali, lalu melanjutkan. Hal-hal macam itu tak ada artinya buat Blur dengan kecongkakannya kanibal, dengan kekalapannya yang kian menjadi-jadi. Ia terdiam lagi dengan sikap getir. Untuk menyamarkannya, ia bangkit berdiri, meminta maaf karena belum menawari aku minum, dan menghampiri mesin kopi listrik ukuran kecil. Anda bilang ngengat membuatnya gila. Ujarku seraya ia mengambil 2 cangkir porselen dari bar kecil. Ada ratusan, barangkali ribuan, yang menggerubungi rak-rak bukunya. Ngengat-ngengat mulai merusak karya penting. Untuk sementara waktu ia kendalikan dengan fumigasi setiap 6 bulan. Setahun paling lama. Tapi terkendali bukan berarti musnah sama sekali. Ia memakai papan kayu kasar yang tidak dipermis. Sementara pembantunya sudah tidak ada lagi yang muda, yang ia tidak tega memberhentikannya. Padahal sudah sejak lama si pembantu tak sanggup menjangkau pojok-pojok tangga terjauh tempat ngengat bersarang. Tapi sejujurnya saja, sudah terlalu banyak buku di rumah itu. Perlu dana besar untuk melindunginya dari lembab, ngengat, gegat, debu, laba-laba. Pada taraf tertentu, ambisinya sudah di luar kontrol. Saya sudah mengeluhkan waktu buat membaca yang terlalu sedikit. Tapi bayangkan seorang yang punya waktu seharian penuh, dan kalau dia mau, semalaman juga, serta uang untuk membeli setiap buku yang ia mau. Batasnya tak ada. Ia dikuasai nafsunya. Dan apa sesungguhnya yang dicari nafsu itu? Izinkan saya mengungkapkan pengamatan. Nafsu itu hendak menemukan batasnya sendiri. Tapi ini bukan perkara mudah. Alih-alih pengelana, Fleur jadi lebih mirip penakhluk. Dan seperti itulah ia jadinya. Maksud saya, urat malunya sudah putus di pelelangan. Putus urat malu, putus pula hubungan pertemanan. Beberapa rekannya tersinggung karena kalah dalam banyak buku yang sudah mereka incar sedemikian lama. Sebab Bruce terus menawarnya dan mereka tidak sanggup menaikkannya lagi. Tapi bukan cuma itu. Ada masanya ketika uangnya pun mulai susut. Ia bukan milioner. Bisa dibilang bahwa pada akhirnya ia menemukan batas untuk nafsunya. Ia berhenti menawar di dalam buku dan akhirnya berhenti mendatangi pelelangan sama sekali. Ada kerumitan lain lagi. Mantan istrinya sesudah pisah bertahun-tahun menuntut uang darinya lewat seorang pengacara, dan lebih buruk lagi, ia menghadapi keharusan buat pertama kalinya untuk menjual rumah dan pindah. Anda tidak menyebut-nyebut sebelumnya bahwa ia sudah menikah. Ia tak pernah membicarakan perkara itu. Sudah lama sekali sebelum saya mengenalnya. Dan pada sedikit kesempatan, saat kami kebetulan menyinggung tema ini, ia tak pernah bercerita rinci. Delgado terdiam sambil menyodorkan secangkir kopi dan melirikku dari samping. Saya bahkan belum sempat bertanya, apa yang membawa Anda kemari? Cukup saya tahu bahwa Dinarli yang mengirim Anda. Tapi Anda pasti paham, saya tak mungkin mendesakkan topik yang pasti teramat menyakitkan buatnya. Ia temukan cara untuk memancing ihwal kedatanganku. Namun, kutunda jawabku dengan rasa nikmat aneh yang tak bisa kujelaskan. Kami sudah bercakap-cakap cukup lama.
tapi belum ada isyarat apapun yang bisa menunjukkan motif pengiriman La Linea de Sombra ke kantor Pluma. Namun, aku punya firasat bahwa tanpa terasa kami sedang mendekat perlahan-lahan. Sama seperti kapal bekas otakku dalam novel Conrad, itu hanya tersapu air kendati lautan yang gelap itu sedang tenang. Kami juga tidak banyak mempercakapkan topik-topik lain, Kata Delgado memaklumi keenggananku bicara. Meski ia sendiri terlihat kurang senang soal ini. apapun alasannya. Jelas bahwa ia sudah mencapai titik tidak mungkin kembali. Ia merasa terjebak oleh buku-bukunya. Bagaimana caranya memindahkan semua rak-rak itu? Bagaimana caranya agar ia tak sampai perlu membuangnya? Ia sudah membaktikan seluruh hidupnya untuk mereka. Merekalah karyanya. Tapi selain dari kami, beberapa temannya ini yang memanfaatkan perpustakaannya, serta ibu-ibu tetangga yang kadang menyuruh anak-anak mereka mencari buku untuk memperbaiki tugas esai sekolah atau kuliah. Karya sepanjang hayat Brur itu tengah berubah menjadi mimpi buruk. Apa yang mesti ia perbuat bila memutuskan melungo perpustakaannya? Ia bisa menawarkan ke balai kota, departemen, atau fakultas sastra. Pemerintah Uruguay telah membeli banyak perpustakaan pribadi yang penting dan mengukuhkan suatu warisan budaya yang kaya. Namun, dengan malu, harus saya bilang, banyak dari perpustakaan itu telah dirampok dengan cara-cara yang paling tak terbayangkan. Orang-orang datang mencuri karya yang paling berharga. Seorang bibliografi terkemuka Argentina mengutus seorang untuk mencuri cetakan El Misionero. Buku apapun yang dicetak oleh misionaris-misionaris Katolik amatlah langka. Tapi perpustakaan nasional kami punya satu. Buku itu dicuri dan dibawa ke orang ini, yang namanya tidak usahlah kita sebutkan. Bertahun-tahun kemudian, buku itu dijual ke perpustakaan nasional di Lima dan berakhir di sana sampai sekarang. Artinya, Brur pasti takut nasib serupa menimpa buku-bukunya. Di Fakultas Sastra, dokumen-dokumen penting dari koleksi perpustakaan Horacio Hernando yang juga dicuri, sementara yang lain raib entah kemana. Brur tidak mau ini terjadi, tapi buku-bukunya sudah menumpuk persis sampai di pinggir ranjang, juga di sepanjang koridor. Kelihatannya, mereka seperti menjalari rumah dengan nyawanya sendiri. Saya ingat bahwa beberapa lama, sekalipun situasinya kian memburuk, Brur menghabiskan seluruh waktunya untuk memutakhirkan kartu indeks perpustakaannya. Ia kesulitan menemukan buku yang sedang dicarinya, dan itu terjadi makin lama makin sering. Orang bilang buku yang tidak bisa kau temukan, ya berarti tidak eksis. Tapi ini lebih parah daripada itu. Ia punya lemari mahoni tua, seperti ya biasa didapati di kantor-kantor kuno, yang tutupnya bisa digeser dan ada laci-lacinya. Di situ ia menyimpan kartu-kartunya seperti di perpustakaan umum. Mengklasifikasi 20.000 judul buku bukan pekerjaan yang gampang. Bukan hanya kita perlu ketat mematuhi tata susunannya, tapi kita juga perlu metode dan waktu untuk mencurahkan diri pada kerja tanpa pamrih. Mengatalogisasi karya-karya maknanya jauh berbeda dengan angka-angka yang dipakai untuk mengidentifikasinya. Ada judul, nama penulis, ikhtisar ringkas yang bagi Anda bisa punya makna unik. Kalau Anda ingin pergi ke Amazon, Anda kan harus pertimbangkan banyak sekali tetek bengek yang bisa jadi terlihat tidak ada hubungannya. Akan tetapi, bisa menuntun ke arah situ atau bermanfaat untuk itu. Kalau Anda ingin menulis puisi, Anda perlu secari kertas dan alat tulis yang berfungsi. Sama seperti kalau Anda ingin mengambil hati seorang perempuan, persiapannya kan macam-macam, termasuk yang kelihatannya tidak asik, seperti menggunting kuku jempol kaki. Nah, kalau Anda punya koleksi buku seperti Brur,
Mau tidak mau, Anda harus punya indeks. Seseorang bisa menaklukkan banyak buku, tapi si penakluk kemudian sadar bahwa ia harus menata apa yang ditaklukkannya. Itulah yang ia tidak suka. Ia jauh lebih suka melahap buku-buku itu satu demi satu. Ia terperosok bersama indeksnya, yang menurut saya fatal akibatnya. Saya tidak pernah yakin ia akan rampung memutakhirkan indeksnya. Namun, sekian bulan sesudahnya, ia memberitahu bahwa ia sudah hampir selesai. Yang paling parah, katanya, yang paling menyita perhatian adalah masalah kekerabatan. Inilah isyarat pertama bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu sore, duduk persis di tempat Anda, duduk sekarang ini, ia memberitahu saya alangkah sulitnya menghindari peletakan berjajaran di rak yang sama dua penulis yang pernah cekcok. Tak terbayangkan buatnya untuk menaruh buku Borges bersebelahan dengan Garcia Lorca yang oleh penulis Argentina itu pernah diejek sebagai Andalusia profesional. Bro juga merasa tidak mungkin meletakkan Shakespeare bersebelahan dengan Marlowe, mengingat tudingan-tudingan penciplakan yang pedas antar kedua penulis itu. Sekalipun ini berarti ia harus mengacau urutan jumlah edisi satu set dalam koleksinya. Dan tentunya ia tidak bisa menjajaskan buku Martin Amis dengan Julian Barnes. Setelah kedua teman ini bermusuhan, sama halnya Fergus Losa bersebelahan dengan Garcia Marquez. Seperti saya bilang tadi, yang menyedihkan adalah saya mengabaikan tanda-tanda bahwa teman saya mulai kehilangan pegangan pada realitas. Ia jelaskan bahwa ia sedang menggarap sistem penomoran fraktal yang akan cukup fleksibel untuk memungkinkannya menukar-nukar posisi buku-bukunya sesuai kriteria tertentu yang bersifat dinamis. Karena sejatinya, tak ada yang lebih labil ketimbang penilaian kesusastraan. Jadi, bila ia menemukan adanya alasan-alasan yang meyakinkan untuk menyelamatkan sebuah karya yang terlupakan, atau bila karya itu ternyata punya kekerabatan baru dengan naskah-naskah lainnya, ia bisa menukar posisinya di rak. Begitu berapi-api, ia berargumentasi untuk menyudahi sistem indeks tematik sampai selama berhari-hari ia berhasil mengelabui saya. Kemudahan untuk menemukan buku-buku yang dicari itu satu hal, tetapi menempatkannya berdekatan atau berjauhan itu soal lain. Bro bersikeras bahwa buku-buku harus dikelompokkan berdasarkan kriteria yang berbeda dengan kriteria tematik yang vulgar itu. Selama berabad-abad kita memakai sistem yang kampungan, katanya, yang tidak peka akan tatanan real kekerabatan. Maksudku begini, Pedro Páramo dan Rayuela sama-sama karya sastrawan Amerika Latin, tapi yang pertama menuntun kita ke William Faulkner, dan yang satunya membawa kita ke Maupassant, atau dengan kata lain, Dostoevsky pada akhirnya lebih dekat dengan Roberto Arlt ketimbang Tolstoy. Sebagai penegasan, Hegel, Victor Hugo, dan Sarmiento layak dipasang berderetan ketimbang Paco Espinalo, Benedetti, dan Felisberto Hernandez. Saya tak sempat melihat seperti apa persisnya sistem klasifikasi Carlos itu dalam praktiknya. Karena saya masuk rumah sakit buat menjalani operasi dan tidak bertemu lagi dengannya sampai beberapa bulan sesudahnya. Tetapi ada teman kami yang memberitahu saya bahwa ia masih terus menggarap indeksnya, menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari matematika lanjutan, dan yang mengejutkan banyak orang, mulai menunjukkan bukan cuma tanda-tanda keletihan, tapi juga kegilaan. Delgado berdiri dan berjalan keluar ruangan. Ia kembali membawa foto seorang pria parubaya duduk di meja bundar yang di atasnya menjulang tinggi tumpukan buku. Punggungnya bersandar ke tembok bata yang dipenuhi tanaman rambat. Matahari menyinar seraut wajah dengan lekuk-lekuk yang kentara serta mata yang menusuk tajam.
Rambut acak-acakannya disisir ke belakang. Ia mengenakan kemeja lengan panjang, kakinya bersila, dan aku terkejut melihat betapa kasar tampangnya.